2022-2023. Di SMK Dharma Paramita terdapat 4 jurusan. Yang pertama adalah jurusan Usaha Perjalanan Wisata, yang kedua adalah jurusan Perhotelan, dan yang ketiga adalah jurusan Multimedia, yang keempat adalah jurusan Teknik Komputer Jaringan. Halo guys, perkenalkan nama aku Gracia dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata SMK Dharma Paramita. Di video kali ini aku mau jelasin ke kalian apa aja sih yang dipelajari oleh siswa dan siswi yang masuk jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Yang pertama ada dunia pariwisata. Yang kedua ada pemesanan dan perhitungan tarif atau yang biasa disebut reservation dan ticketing. Yang ketiga ada perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata atau biasa disebut tour planning. Yang keempat ada pemanduan perjalanan wisata atau biasa disebut guiding. Yang kelima ada pengelolaan MICE dan yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Selain itu juga terdapat mata pelajaran penunjang antara lain Geografi Pariwisata, English Conversation, Bahasa Jepang, dan Bahasa Mandarin. Siswa dan siswi yang bersekolah di SMK Dharma Paramita wajib melaksanakan program observasi ke museum, kunjungan ke bandara, praktek guiding, widya wisata ke Pulau Bali dan Yogyakarta, on the job training, dan English Conversation. Selain itu, murid kelas 12 juga diwajibkan untuk melakukan karya tulis sebagai syarat untuk kelulusan. Setelah lulus, murid SMK Dharma Paramita dapat bekerja di instansi pemerintahan, BUMN, perusahaan penerbangan, pramugari, dunia pariwisata, dan guide. Siswa dan siswi dapat melanjutkan kuliah dengan jurusan pariwisata, hubungan internasional, komunikasi, hukum, sastra, manajemen, dan jurusan ekonomi. Alasan saya masuk ke SMK Dharma Paramita karena guru-gurunya yang sabar. Selain itu, guru-guru di SMK Dharma Paramita juga tidak hanya mementingkan pendidikan, tapi juga mementingkan moral, etika, dan sikap siswa dan siswi yang bersekolah di SMK Dharma Paramita. So, tunggu apa lagi? Ayo masuk SMK Dharma Paramita, dan jika kalian tertarik, hubungin nomor yang tertera di bawah ini. Halo guys, perkenalkan saya Jeremy Loispang dari jurusan Perhotelan SMK Dharma Paramita. Di video saat ini, aku ingin menjelaskan mengenai pelajaran apa aja sih yang dipelajari di jurusan perhotelan. Yang pertama, industri perhotelan. Yang kedua, kantor depan hotel. Yang ketiga, tata graha. Yang keempat, tata hidang dan minuman. Yang kelima, pengolahan makanan. Dan yang terakhir, produk kreatif dan juga kewirausahaan. Selain mata pelajaran yang sudah aku jelaskan sebelumnya, di jurusan perhotelan mempunyai mata pelajaran penunjang seperti pastry, yang kedua English Conversation, yang ketiga bahasa Jepang, yang keempat bahasa Mandarin, dan yang kelima English Conversation. Di jurusan perhotelan saya juga diwajibkan untuk melaksanakan yang pertama observasi hotel, yang kedua praktek keahlian, yang ketiga widya wisata seperti ke Pulau Bali dan Jogja, yang keempat on the job training, yang kelima English Conversation. Setelah lulus dari jurusan perhotelan, kalian dapat bekerja seperti di yang pertama hotel-hotel berbintang, yang kedua instansi pemerintah, yang ketiga restoran-restoran, yang keempat rumah sakit, yang kelima cruise ship, dan lain-lain. Setelah lulus dari jurusan perhotelan, kalian juga bisa melanjutkan ke kuliah jurusan seperti yang pertama perhotelan, yang kedua hubungan internasional, yang ketiga komunikasi, yang keempat hukum, yang kelima sastra, yang keenam manajemen, dan yang ketujuh ekonomi. Menurut pendapat saya di SMK Dharma Paramita, dilihat dari sisi akademik dan non-akademik yang terbukti sangat baik, dan sistem pembelajaran yang sangat tersusun rapi dan sistematis, yang dimana sangat memudahkan para siswanya dalam memahami pembelajaran yang diberikan oleh para gurunya. Selain itu, SMK Dharma Paramita juga memberikan pembelajaran dan guru-guru yang membentuk karakter siswa secara jasmani dan rohani supaya memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk di dunia pekerjaan. Jadi, marilah cari minatmu, gali potensimu demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan modern bersama aku di jurusan perhotelan SMK Dharma Paramita.
Bagi yang berminat, silakan hubungi nomor telepon yang di bawah ini atau secara online di website smkdharmaparamita.sch.id. Halo semuanya, aku Mikaela dari jurusan Multimedia SMK Dharma Paramita. Di video kali ini, aku mau ngasih tau kalian apa aja sih yang dipelajari siswa jurusan Multimedia di SMK Dharma Paramita. Siswa jurusan Multimedia di SMK Dharma Paramita mempelajari tentang Digital Illustration, Digital Imaging, Web Design dan Internet, Animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, Digital Audio Video, Desain Grafis, Pemrograman, dan pelajaran multimedia lainnya. Selain pelajaran tadi, jurusan Multimedia SMK Dharma Paramita juga menyediakan pelajaran penunjang, yaitu Web Design dan Internet, English Conversation, Bahasa Jepang, dan juga Mandarin. Jurusan Multimedia SMK Dharma Paramita juga ditunjang dengan adanya Laboratorium Komputer, Laboratorium Multimedia, Observasi Keperusahaan, Company Visit, On-the-Job Training, Membuat Karya Tulis, dan lain-lain. Setelah lulus, siswa jurusan Multimedia dapat bekerja di instansi pemerintah, BUMN, bank, perusahaan swasta, dan perusahaan lainnya. Siswa jurusan Multimedia juga dapat kuliah di perguruan tinggi di berbagai jurusan, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Di SMK Dharma Paramita, siswa bukan hanya mendapat wawasan ilmu yang luas, tetapi juga mendapat pengalaman-pengalaman menarik lainnya yang dapat membentuk karakter siswa menjadi jiwa-jiwa pemimpin. Jadi, tunggu apa lagi? Mari menimba ilmu dan kembangkan bakatmu bersama kami. Halo semuanya, nama saya William Weredinata dari Sekolah SMK Dharma Paramita dengan jurusan Teknologi Komputer dan Jaringan. So, Teknik Komputer dan Jaringan adalah sebuah jurusan yang mempelajari banyak hal tentang komputer dan jaringan. Jika kalian memilih jurusan ini, kalian akan mempelajari tentang teknologi wide area network, administrasi infrastruktur sistem jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, perangkat PC, sistem operasi dan aplikasi, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Selain itu, pembelajaran juga ditunjang dengan belajar di lab komputer dan di lab TKJ, dan juga terdapat company visit dan on-the-job training atau kita sebut dengan PKL, serta dengan English Conversation. Selain bekerja, siswa juga berkesempatan untuk melanjutkan ke tahap perguruan tinggi di berbagai jurusan, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, bahasa Jepang, dan juga bahasa Mandarin. Alasan saya masuk di SMK Dharma Paramita karena guru-guru sangat berkompeten dan sangat ahli pada bidangnya masing-masing, serta teman-teman yang sangat kreatif dan inovatif, serta dapat bekerjasama dengan baik. Segera daftarkan data diri Anda di SMK Dharma Paramita melalui website kami smkdharmaparamita.sch.id atau menghubungi admin sekolah kami. Saya ucapkan terima kasih. Tim Manajemen SMK Dharma Paramita. SMK Dharma Paramita dikelola oleh tenaga ahli yang profesional, berpengalaman, handal, dan tangguh. Perpaduan antara S1, S2 dari perguruan tinggi terkemuka dengan para praktisi. Mereka adalah lulusan dari UGM, Universitas Sanata Dharma, Universitas 11 Maret, NHI, Universitas Atmajaya, UNJ, UNY, dan dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri di Indonesia. Biaya pendidikan di SMK Dharma Paramita untuk tahun ajaran 2022-2023 sebesar Rp2.650.000, terdiri dari uang gedung Rp2 juta, pakaian seragam Rp650.000. Jumlah tersebut dapat diangsur sebanyak 6 kali. Angsuran pertama sebesar Rp250.000 pada saat pengembalian formulir. Angsuran kedua sebesar Rp400.000 pada saat pengambilan seragam. Angsuran ketiga sebesar Rp500.000 dibayarkan paling lambat 10 Juni 2022. Angsuran keempat, 5, dan 6 masing-masing Rp500.000 dan dibayarkan setiap tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan. Biaya tersebut di atas belum termasuk biaya praktikum selama 1 tahun sebesar Rp600.000, English Conversation sebesar Rp500.000, EBAS untuk 1 tahun
sebesar Rp300.000.